Pernah kepikiran nggak gimana caranya nenek moyang kita dulu memahami dunia yang rasanya terus-terusan berubah? Nah, kali ini kita akan menelusuri perjalanan luar biasa dalam pencarian pola yang inspirasinya datang dari buku The Pattern of Change. Oke, mari kita mulai dengan satu konsep kuno yang indah banget dari Tiongkok, Li. Ini bukan sekedar kata ya, ini adalah gagasan tentang esensi di dalam, pola batin, prinsip yang mendasari, ya segalanya. Bisa dibilang, inilah pencarian pola yang mendorong seluruh sejarah pemahaman manusia. Pertanyaan ini, gimana caranya kita menemukan keteraturan di tengah kekacauan? Inilah yang jadi mesin pendorong peradaban. Mulai dari pelaut kuno yang membaca ombak sampai para astronom yang memetakan bintang. Ini adalah pencarian abadi kita semua. Jadi, pencarian ini dimulai dengan memetakan langit dan bumi. Sejak awal banget, manusia itu udah menciptakan berbagai model buat memahami dunia, membaca pola di bintang-bintang, di pergantian musim, dipasang surut laut. Coba kita lihat contoh-contohnya ini. Dari Tiongkok kuno sampai para navigator Polinesia yang luar biasa, pencarian pola itu rasanya kayak udah tertanam di DNA kita. Kita menciptakan peta dan kalender, intinya untuk menaklukkan ketidakpastian. Tapi, gimana ceritanya kalau pola-pola yang udah kita susun rapi, model alam semesta kita yang teratur, tiba-tiba hancur oleh sebuah penemuan yang menentang semua logika? Nah, ini dia. Buat kaum Pitagorean kuno, alam semesta itu ibarat simfoni yang indah dan teratur. Mereka percaya pada komensurabilitas. Maksudnya apa? Gagasannya itu bahwa segala sesuatu bisa diukur dalam rasio bilangan bulat yang sempurna. Sempurna. Bagi mereka, nggak ada tuh yang namanya ruang untuk kekacauan. Mereka memegang keyakinan ini kuat banget, sampai-sampai lambang rahasia mereka, pentagram, si bintang 5 sudut, itu adalah sebuah perayaan dari tatanan matematis yang mereka anggap ilahi ini. Ironisnya, jawaban yang meruntuhkan semua keyakinan mereka justru tersembunyi di dalam simbol suci mereka sendiri. Jadi waktu mereka coba menemukan ukuran bersama antara sisi dan diagonal pentagram pakai algoritma sederhana, terjadi sesuatu yang aneh. Bukannya berhenti, prosesnya malah berulang terus tanpa henti, menghasilkan pentagram yang lebih kecil lagi, selamanya. Penemuan ini yang sekarang kita kenal sebagai bilangan irasional, wah, ini guncangan hebat. Buat mereka, ini bukan sekedar anomali matematika. Ini adalah alogos, sesuatu yang tak terkatakan. Ibarat sebuah retakan di fondasi alam semesta mereka yang tadinya sempurna. Misteri ini akhirnya memunculkan pertanyaan baru. Kalau realitas itu bukan rasio-rasio sederhana, lalu apa sih sifat dasar dari perubahan itu sendiri? Jadi, pilihannya ada dua kan? Apa perubahan itu kontinu, mengalir mulus kayak air, atau jangan-jangan diskret, terjadi dalam langkah-langkah terpisah kayak detak jam atau konde biner komputer? Nah, ini jadi perdebatan fundamental selama berabad-abad. Perdebatan ini akhirnya membawa kita ke sebuah wawasan yang mengejutkan. Gimana kalau keteraturan itu nggak cuma muncul dari desain yang kaku, tapi juga dari keacakan itu sendiri? Gimana kalau kebetulan adalah salah satu arsitek terhebat dari sebuah pola? Coba deh bayangin air mendidih. Ada tak terhitung molekul yang bergerak super acak, tapi mereka semua secara kolektif menghasilkan sesuatu yang sangat bisa diprediksi. Titik didih yang spesifik. Nah loh. Konsep langkah acak ini menggambarkannya dengan sangat baik. Bayangin seseorang jalan secara acak. Kalau di satu dimensi di sebuah garis lurus atau dua dimensi di lapangan datar, dia hampir pasti akan kembali ke titik awal. Tapi, tambahkan satu dimensi lagi, ruang 3 dimensi, dan tiba-tiba ada begitu banyak jalan baru untuk dijelajahi, sehingga kemungkinan besar dia malah nggak akan pernah kembali, hilang selamanya. Nah, ini membawa kita pada pergeseran pemahaman yang paling mendalam. Pola itu ternyata tidak hanya ada di luar sana untuk ditemukan. Disinilah sibernetika atau teori sistem modern berperan. Gagasan intinya adalah umpan balik. Coba bayangkan termostat di rumah Anda. Dia merasakan suhu lalu menyesuaikan pemanas. Sistem, entah itu mesin atau makhluk hidup, bukanlah benda mati, melainkan sebuah proses yang terus-menerus mengatur dirinya sendiri. Seperti yang dibilang oleh filsuf Gregory Bateson, kemampuan kita untuk merasakan apapun itu sebenarnya bergantung pada perubahan dan hubungan kita dengan perubahan itu. Kalau nggak ada perubahan, ya nggak ada persepsi. Dan ini dia poin krusialnya.
Sistem itu bukan sesuatu yang kita temukan di alam liar. Sistem itu adalah konstruksi mental. Waktu seorang ahli biologi mempelajari sebuah ekosistem, dialah yang memutuskan di mana batasannya, apakah hanya kolamnya atau seluruh hutannya. Kita yang menarik garisnya. Teori kognisi Santiago dan bahkan fisika kuantum melangkah lebih jauh lagi. Intinya, mereka menyatakan bahwa pengamat itu tidak dapat dipisahkan dari sistem yang sedang diamati. Dunia adalah jaringan peristiwa, bukan benda. Nggak ada tuh yang namanya pengamat yang benar-benar objektif. Jadi, perjalanan kita ini membawa kita kembali ke titik awal tapi dengan pemahaman yang baru. Pola bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar sana, pola adalah sesuatu yang kita ciptakan bersama dengan dunia. Anda bukan sekedar pengamat, Anda adalah partisipan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang kuat. Jika dunia adalah jaringan peristiwa dan kita adalah bagian dari jaringan itu, pola apa yang sedang kita ciptakan?